Cerita fakta di balik restu politik Jokowi untuk Kaisang Pangarep. Pada Senin 4 September 2023, tiga petinggi PSI yakni Jeffrey Giovanni, Grace Natali, dan Raja Juli Antoni bertemu Presiden Jokowi di istana. Dalam pertemuan 1 jam itu, terjadi perbincangan politik dengan dimulai arah dukungan Capres PSI pada Pilpres 2024 mendatang. Di antara sela percakapan itu, lalu terselip bahasan soal peluang putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, bergabung dengan PSI. Hal itu diungkap Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali dalam wawancara dengan media Kumparan. Grace membeberkan cerita pendekatannya dengan Kaisang hingga restu politik Jokowi untuk sang anak bungsunya. Grace juga bercerita ia meminta restu langsung pada Jokowi untuk mengajak Kaisang bergabung PSI. Diungkap Grace, Jokowi hanya meminta untuk menanyakannya langsung kepada Kaisang. Jokowi pun mengizinkan Kaisang mengambil jalan politik berbeda. Tidak seperti Jokowi, Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution yang merupakan petugas partai dari PDIP. Kaisang masuk ke dunia politik dengan perahu lebih kecil yakni PSI, partai berlogo bunga mawar. Kepada publik, Presiden Jokowi mengatakan mengizinkan Kaisang masuk politik bukan tanpa pertimbangan. Minta doa restu orang tua, ya saya restui. Apa yang sudah diputuskan pasti dihitung baik buruknya, dihitung resikonya, ucap Jokowi. 3 pekan setelahnya, yakni pada 23 September 2023, Kaisang secara resmi menjadi kader PSI. Kartu tanda anggota Kaisang secara khusus diserahkan oleh elit PSI di kediaman pribadinya Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu juga, mantan Ketua Umum PSI yakni Giring Ganesa meminta kesediaan Kaisang memimpin PSI. Giring yang berusia 40 tahun itu merasa sudah tua dan ingin mengembalikan PSI ke tangan anak muda. 2 hari usai pertemuan di Solo itu, Kaisang resmi menjadi Ketua Umum PSI. Ia dikukuhkan sebagai ketua baru partai itu pada acara Kopi Darat Nasional PSI di Jakarta Teater Jakarta pada Senin 25 September. Kaisang akan menahkodai PSI selama 5 tahun sampai 2028. PSI sudah 2 tahun dekati Kaisang. Diketahui PSI sudah berupaya mendekati putra bungsu Jokowi itu selama 2 tahun. Kala itu Kaisang masih fokus berbisnis, ia pun tak terlalu meminati politik gegara melihat sang ayah kerap diterpa hoaks. Kaisang baru ingin terjun ke jagat politik pada awal tahun ini. Tanggal 23 Januari 2023 saat makan bersama keluarga besarnya, Kaisang mengutarakan niat untuk maju di Pilkada 2024. PSI menangkap sinyal tersebut dan lantas menggoda Kaisang untuk maju ke Pilwalkot Depok dengan memasang billboard bertuliskan PSI menang wali kota Kaisang di jalanan kota Depok pada Mei 2023. Sejak saat itulah komunikasi Kaisang dengan PSI soal politik makin intens. Terlebih, menurut Ketua DPP PSI Dedek Prayudi, Mas Kaisang sudah dikenal baik sama Bro Giring. Bahkan mereka sering main FIFA. Lobi-lobi lantas dilakukan beberapa pengurus PSI seperti Giring Ganesa, William Aditya, Raza Juli Antoni, dan Grace Natali. Salah satu lobi PSI terlihat dalam sebuah siniar di kanal YouTube Kaisang yang tayang akhir Juni 2023. Ketika itu, Giring menyebut PSI memiliki kelemahan terkait cara komunikasi yang kurang bergaya anak muda. Ia kemudian menggoda Kaisang untuk bergabung dengan PSI guna memperbaiki cara berkomunikasi PSI. Kalau benar-benar partai anak muda, ya cara pembahasannya ngomongnya harus gaya anak muda. Makanya Mas Kaisang ini cocok. Saya juga salut sama Mas Kaisang. Kan anak presiden bisa pilih bisnis high level. Tapi dia memilih jadi YouTuber dan bikin bisnis sang pisang. Kata Giring memuji-muji Kaisang yang juga merupakan dirut Persis Solo di itu. Akhirnya, dari keinginan sendiri dan dorongan keluarga minus Gibran, Kaisang benar-benar bergabung dengan PSI. Soal bisnis, Kaisang merasa bisa menanganinya bersama partnernya. Kaisang di PSI disebut jadi sekoci politik Jokowi. Masuknya Kaisang ke PSI memunculkan desas-desus adanya faktor transaksional. Hal ini langsung dibantah PSI. Grace menilai isu itu tidak logis lantaran PSI masih berjuang untuk lolos ke Senayan. Kalau punya uang, apa nggak lebih baik Kaisang spending ke partai yang pasti masuk parlemen? Kata Grace. Senada, Kaisang pun membantah tudingan bahwa ia bergabung ke PSI karena membawa logistik. Saya air minum aja masih minta PSI, ucap Kaisang. Sementara itu, sumber Kumparan di lingkup istana menyatakan merapatnya Kaisang ke PSI bukan karena faktor transaksional atau keinginan Jokowi semata. Menurutnya, hal itu terjadi karena kedua pihak saling membutuhkan. Jokowi merestui Kaisang di PSI diduga sebagai bentuk sekoci politiknya usai tak lagi menjadi presiden. Jokowi ingin ada terahnya yang punya jabatan elit di partai
Adapun Gibran dan Bobi masih berstatus kader biasa di PDIP. Pertama, Jokowi berharap bahwa di akhir pemerintahannya semua berjalan baik, soft landing. Keduanya, dia ingin memastikan warisannya berkelanjutan. Dia masih ingin terlibat. Ujar peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN Firman Nur di kawasan MH Tamrin, Jakarta Pusat. PSI tak cuma melakukan penjajakan langsung ke Kaisang, tapi juga ke Gibran. Konon Gibran pun disebut-sebut sempat ditawari masuk PSI. Penjajakan melalui Gibran dilakukan oleh Giring, ex-vokalis Niji itu beberapa kali menemui Gibran di Solo, baik sendirian maupun bersama pengurus PSI lain. Keduanya bertemu pada 11 Februari 2021, 14 Januari 2022, dan 21 Oktober 2022, dan 19 Mei 2023. Menurut Ketua DPP PSI Aryo Bimo, penjajakan itu tidak secara eksplisit membicarakan keinginan PSI meminang Kaisang, tapi melalui pembahasan tentang pentingnya anak muda terlibat politik.